yang kami hormati Pak Reddy sebagai direktur ya Pak? Manajer, istilahnya manajer auto manage coba dan seluruh staf Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Laqad qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasadid. Wa qala kadzalika wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ai kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat jamaah taklim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pada pagi hari yang penuh dengan keberkahan kita dipertemukan di dalam majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis seperti ini adalah majelis yang luar biasa. Disabdakan oleh Nabi, "Masjidama qaumun," apabila ada sekelompok manusia fi baitin min buyutillah. Di situ disebutkan di rumah Allah. Apakah ini di rumah Allah? Rumah Allah dan bukan rumah Allah. Kalau kita hidupkan di situ ketaatan pada Allah semua menjadi tempat ibadah kita. Yadhkuruna Allah wa yatadarasuna fihi. Di majelis tersebut dibacakan firman Allah, kemudian dipelajari, kemudian niat untuk diamalkan, maka Allah akan turunkan as-sakinah, turunkan oleh Allah ketenangan hati, tenang di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita. Pertama kali itu yang akan diberikan oleh Allah di dalam majelis yang mulia ini. Wa wasiyatuhumur rahmah, dan akan dicucuri rahmat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita sangat berhajat di dalam kehidupan kita ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Betul atau enggak betul? Iya. Ini yang kita hajatkan. Bahkan kita tidak akan masuk surganya Allah dengan amal kita, tapi kita akan masuk surganya Allah dengan rahmat Allah. Kalau dibandingkan ibadah kita, amal kita ini dengan nikmat Allah yang diberikan pada kita, tidak ada bandingannya. Nikmat Allah tidak terhitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kita selalu ingat pada Allah, selalu zikir pada Allah bahwa kita ini adalah tidak siapa-siapa dan bukan siapa-siapa tanpa adanya Allah Subhanahu wa taala. Yakin seperti ini harus ada di dalam diri kita, harus ada di dalam hati kita.
Jadi pertama sakinah, yang kedua rahmat. Wa haffathumul malaikah. Di majelis ini diliput oleh para malaikat. Seandainya Allah memberikan kekuatan di dalam pandangan kita ini, maka kita akan melihat malaikat yang ditugaskan oleh Allah yasihuna, kemudian mereka itu berputar mencari majelis-majelis seperti ini. Setelah mereka dapatkan majelis pengajian seperti ini, maka mereka akan panggil seluruh malaikat dan mereka berputar-putar di mulai majelis ini sampai arsh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mendoakan pada kita. Apa kira-kira doanya? Allahumma ighfir lahum warhamhum. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa hambaku yang ada di dalam majelis tersebut, karena majelis istimewa. Warhamhum, dan berikanlah rahmat dan sayangilah mereka. Kalau kita sudah dapatkan rahmat Allah dan sayang daripada Allah, maka cukuplah hidup ini untuk berbahagia sampai ke akhirat. Allahumma amin. Ini perlu sekali. Wa hafadhumul malaikah wa dzakarahumullah fi majlis khairun min. Dan Allah akan membanggakan hamba-hambanya yang duduk di tempat ini, di mana kita ini penuh dengan hawa nafsu. Betul? Kita duduk ini penuh dengan keikhlasan atau saya masih punya pekerjaan? Ya, dijawab di hatinya masing-masing. Maka ini harus kita tuntaskan. Fa'mal, maka kerjakan dan ikhlaskan, jangan sampai bercabang. Tadi dikatakan oleh Pak Edi bahwa tugasnya luar biasa. Ya memang, apalagi musim-musim seperti ini. Betul. Kemarin bulan Desember kami juga di daerah Bromo itu, ya pergi keluar 4 bulan sebenarnya, 3 bulan di Jepang. Kemudian kita minta 4 bulan di Jepang, rupanya hanya diberi 3 bulan. Oke, akhirnya 1 bulan kita habiskan di daerah Bromo, Probolinggo, Malang, Pasuruan, kemudian Blitar, Kediri, Trenggalek, Porong Pangkal, 1 bulan persis. Kemudian kita selesai, ya alhamdulillah. Saat itu juga sempat di Bromo sana 2 hari kita tanpa listrik. Lumayan dinginnya sampai 17 itu. Lumayan kita dari Jepang lumayan sudah mulai proses dingin. Kemudian kita cari tempat yang dingin di mana, rupanya di sana ada kawan yang nggak kuat, malah dinginan di Bromo daripada di Jepang. Sampai malam-malam kok duduk saja, waktunya tahajud kok duduk saja. Kenapa? Mengembalikan nafasnya sesak sekali. Ingat apa yang di saat itu saya bilang, jangan-jangan saya diambil di sini. Ya kalau memang sudah waktunya, tidak ada halangan. Ya alhamdulillah. Jadi tugas PLN ini memang tidak ringan. Maka inilah tantangan dan inilah merupakan suatu ujian. Namun kalau kita sadari, alhamdulillah kita juga semua ya, ada iman, ada keyakinan. Karena kita ini diciptakan oleh Allah, satu tujuannya. Allah firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiada aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadamu. Itu sudah. Ya. Sama. Dan nikmat yang terbesar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Kita yakini seyakin-yakinnya, bahkan kita ini harus meningkatkan diri kita. Apa yang kita tingkatkan? Keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Khaliq, Allah yang menciptakan kita, Allah Malik, Allah yang menjaga kita, Allah Razik, Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Jadi jangan sampai ada, kalau tidak ada kantor saya mati.
keyakinan seperti itu belum lurus. Maka kita luruskan pelan-pelan, kita sempurnakan, karena kita juga tidak tahu sampai kapan kita diberikan kesempatan hidup ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hormati sholawat serta salam moga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau adalah sebaik-baiknya manusia. Mulai diciptakan dunia ini dan Allah rencanakan akan utus nabi terakhir. Itu sudah ada rencana. Rupanya bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita sebagai umatnya. Dan umat yang terbaik adalah sahabat beliau. Zaman terbaik adalah zaman beliau. Khairul quruni qarni, sebaik-baiknya abad adalah abad saya. Tsummal ladzi yalunahu, kemudian abad berikutnya, abad berikutnya, abad berikutnya. Jadi tolong ukur, kalau dunia semakin hari semakin canggih, betul? Komunikasi dulu perlu 1 bulan, sekarang hanya beberapa detik dengan adanya fasilitas. Namun untuk tolok ukur akhirat, iman adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya koron itu abad. Korni abad saya. Tsummal ladzi yalunahu, kemudian abad berikutnya, abad berikutnya, abad berikutnya. Dan kita ini sudah berapa abad dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sudah paling tidak 15. Jadi otomatis kita udah jauh. Jadi untuk tolok ukur keimanan, kita tengok ke belakang. Tolok ukur dunia, kita tengok ke depan. Jadi kita harus bijaksana dalam hal ini. Nah, yang terpenting di dalam kehidupan ini adalah iman dan Islam. Nikmat yang tertinggi adalah 2 nikmat. Ya alhamdulillah kita diberikan kesempatan seperti ini, dan kita usahakan bagaimana hari-hari kita ini semakin hari semakin dekat kepada Allah, semakin hari semakin taat kepada Allah, dan tidak ada kebahagiaan kecuali ikut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahadat ada 2, syahadat tauhid dan syahadat rasul. Syahadat tauhid la ilaha illallah, syahadat rasul Muhammadur Rasulullah. La meniadakan, karena banyak di India, kebetulan di India, di Pakistan itu lama, karena 4 itu lahir di sana. Untuk itu kalau sedikit bahasa-bahasa Ansah-Anshahi bisa. Kebetulan kemarin di Jepang itu kita ketemu ya orang India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh dan lain sebagainya. Dan di sana multinationality juga. Jadi itu yang kita lakukan. Ya sekedar mengingatkan, karena manusia ini kalau tidak diingatkan biasanya lupa. Insanun itu bahasa Arab. Kalau ada pertanyaan, lima sumiyal insanu insanan, kenapa manusia ini di dalam bahasa Arab disebut insan? Maka jawabnya likathratil khata'i wan nisyan, karena terlalu banyaknya salah dan terlalu banyaknya lupa. Baru juga dibilang sudah lupa. Di pondok juga setiap hari mengingatkan, dan memang orang yang akan selamat itu maunya itu. Cukupkah iman dan amal? Tidak cukup. Maka dalam surat Al-Asr disebutkan wal as demi masa innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia semuanya tidak terkecuali, laki perempuan, yang cantik, yang ganteng, yang berpejabat dan rakyat, siapapun lafi khusrin, dalam keadaan
merugi. Siapa yang tidak merugi? Allah pasti memastikan jawabannya. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Beriman pada apa? Beriman pada Khalik. Satu-satunya pencipta hanya Allah, satu-satunya penjaga hanya Allah, satu-satunya pemberi rizki hanya Allah. Ini harus yakin tuntas. Karena yakin kita nanti kalau ada kekurangan maka amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak digolongkan kita orang yang musyrik. Allah akan mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik. Nah, inilah yang harus kita tuntaskan. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Soleh itu apa? Soleh itu adalah yang diterima, yang sudah ada manfaatnya. Hadhihi tsamratu sholihatun, buah ini adalah solehah. Maksudnya buah yang sudah tua ketika dipotong, diperang langsung rasanya manis. Kalau buah yang masih muda nanti diperang kuning juga tapi rasanya ya masam atau enggak ada rasanya. Jadi yang soleh itu yang sudah ada rasanya. Kita ini sudah soleh itu belum? Dan kita buktikan. Orang yang soleh seperti apa? Salah satu tandanya orang yang beriman yang beramal soleh, ketika mendapatkan panggilan dari Allah, sebaik-baik panggilan apa? Al-Adhan. Yang soleh nanti begitu mendengarkan, mereka bergerak ke tempat panggilan. Itu termasuk orang yang beramal soleh. Ya, kita jawab di hati kita masing-masing. Kita sudah termasuk atau belum? Gak perlu dijawab rame-rame. Fastaqulu fi nafsik, maka ucapkan di dalam hati kita, oh anak lastu solehan, anak soleh tapi lam yakun jayyidan. Saya sudah soleh tapi belum baik. Bagaimana? Ya kita perbaiki dengan bergulirnya tahun ini. Tahun berapa sekarang? 2020. Tidak terasa. Saya pulang tuh tahun 2000, 20 tahun rasanya kok ya kok kayak kemarin gitu rasanya. Namun sudah banyak kawan-kawan yang sudah minalillah juga banyak. Nah, itu bahan pikir kita, bahan untuk acuan kita bagaimana diri kita ini semakin baikkah atau tetap saja. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat, tidak cukup, dicukupkan dengan wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Dia mau mengingatkan dan mau diingatkan, baik di dalam kebenaran ataupun di dalam kesabaran. Karena benar untuk melakukan benar mesti harus sabar. Apalagi bapak-bapak ini jam 12 malam ada telepon. Oh di sana begini, kira-kira gimana? Dilanjutkan tidurnya atau ya kita sesuaikan. Karena tidak setiap hari juga itu terjadi, tapi ada beberapa waktu Allah berikan ujian. Dan inilah bagian daripada ujian kita. Apakah kita ini tetap konsisten di dalam melaksanakan tugas ini dengan baik ataupun tidak. Dan itu dasarnya adalah keyakinan. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Mau mengingatkan dan mau diingatkan. Yang berat yang mana? Mengingatkan atau diingatkan? Dua-duanya berat. Nabi ketika mengingatkan, begitu diingatkan dilempari batu, lempari kotoran. Tapi ya harus sabar.
Tapi kebanyakan orang itu mengingatkan ringan, kalau diingatkan, oh saya kok diingatkan. Nah ini timbul susupan setannya. Saya kalau udah melakukan saya ini maka ada sifat takabur. Oh saya ini kepala kantor, maaf Pak. Padahal belum tentu kapan besok bisa turun. Apakah istiqomah? Kalau istiqomah, alhamdulillah, tapi itu tidak gampang. Karena istiqomah itu luar biasa. Dikatakan al-istiqomatu khairun min al-fiqaramah. Perbuatan yang istiqomah, seperti Bapak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, istiqomah terus dipertahankan, mentaati semua perintah Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sampai akhir hayat. Terus bisa mengucapkan nafas terakhir Allah. Kalau tidak bisa la ilaha illallah, minimalnya Allah langsung. Ada jaminan surga. Man qala akhiru hayatihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapapun orang, ini enggak ada kategori kaya miskin. Siapapun, maka kadang-kadang tukang sampah ketika akhir hayatnya la ilaha illallah juga dakhala jannah, dijamin masuk surga. Itu yang harus kita pikirkan di dalam kehidupan kita ini, bagaimana hari demi hari harus semakin dekat pada Allah, semakin takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah di dalam Islam, Bapak dan Ibu, tidak melulu sholat. Namun sholat itu adalah kepala daripada ibadah. Betul ya? Bapak datang ke kantor, kebetulan kecelakaan, tangannya hilang satu. Ketika itu kira-kira ditegur gak? Iya Bapak, tetap dihormati karena kepala kantor. Rupanya ada kecelakaan lagi, kakinya hilang satu, tetap dihormati. Tapi begitu datang kepalanya tidak ada, kira-kira gimana? Iya. Nah inilah sholat itu adalah bagaikan kepala di dalam jasad kita. Seorang mukmin tidak sholat maka keimanannya telah tergadaikan. Man taraka sholat faqad kafar. Barang siapa meninggalkan sholat maka dia sudah termasuk orang-orang yang kafir. Beras kali ini layak konsekuensi dalam melaksanakan menjaga kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa yang kita contoh? Yang kita contoh hanya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita itu dininabubukan. Sekarang ada bukan yang viral sholat tarawih tercepat. Ada di mana? Di Blitar. Kemarin pas saya ke mana? Ke Jepang tuh ketemu dengan kawan dari Blitar ya sebelahnya. Terus dia cerita, saya ikut Pak itu semalam. Oh, nggak bisa saya. Ya jelas nggak bisa, bagaimana sholat 23 rakaat 7 sampai 10 menit. Bagaimana caranya? Kita baru bis udah Allah Akbar. Padahal sholat tanpa Fatihah tidak sah. Itu hanya melanjutkan tradisi. Mungkin dulu orangnya luar biasa, kayak Warok Ponorogo. Sekarang Warok Ponorogo apa yang dimunculkan? Kolornya bukan? Sebenarnya Warok Ponorogo itu adalah wiro, orang yang wiro. Wiro itu orang yang dekat kepada Allah. Barang yang subuhan saja tidak disentuh, itu namanya wiro. Wiro orang dekat pada Allah. Bukan warok sekarang yang jalannya hegah-hegah kemudian kolornya gede. Bukan itu minal mutakabirin dari malah. Resikonya apa?
kita tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi dzarratun minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sifat takabur walaupun sebesar atom. Nek wong Jawa segede biji sawi. Pirsa di sawi nggih? Iya, di dalam benak kayak ada tapi kayak opo gitu. Sawi. Kalau yang lebih kecil lagi juwawut. Juwawut itu adalah biji rumput, karena bapak-bapak mungkin tidak pernah main di rumputan. Tengu aja mungkin nggak kenal ya. Kenal, masih kenal. Kalau saya dulu memang mainnya di Neng Tenggalan. Kalau bapak-bapak mungkin mainnya sekarang di komputer. Jadi nggak kenal ya tengu. Tengu warnanya apa? Merah. Itu pakai masa itu kepiting yang bau. Tahu itu kecil, tempatnya spesial juga. Mesti mencari tempat yang spesial. Tidak usah diceritakan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kita kumpul seperti ini rutin juga Pak ya. Dan ini baik. Kemarin kami isi di kehakiman, kebetulan kepalanya dari Sumatera Ibu, dari Kepulauan Riau. Tapi sekarang sudah pindah. Sekali dua kali kemudian koto ayam kote putus. Padahal dikatakan man sanna sunnatan hasanatan, siapapun orang yang memberikan suatu kebiasaan yang baik. Seperti ini diadakan rutin, tausiah, ya sedang mengingatkan. Yang tak hadir ikhlas mau diingatkan saja. Kalau diingatkan, ucapan kita apa? Alhamdulillah. Itu ada yang mengingatkan. Tapi kalau diingatkan aja, saya sudah setiap hari ke masjid kok. Dipanggil ke masjid, bilang aja alhamdulillah, terima kasih. Coba. Kan lebih enak. Tidak ada rasa dongkol, penyakit hati hilang. Karena penyakit itu yang paling berat adalah penyakit hati atau penyakit di jasad. Hati itu tidak kurang banyak diperhatikan. Jadi kalau ada peringatan seperti itu, maka kita man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa memulai kebiasaan yang baik, falahu ajruha, maka orang seperti itu akan mendapatkan pahala. Wa ajru man amila biha, dan pahala orang yang mengamalkan. Seperti ini kita mendapatkan suatu kebaikan, kita amalkan. Nanti termasuk yang mendapat pahala adalah yang pertama mendirikan majlis tausiah ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Bahkan nanti ketika yang mengamalkan tadi punya anak diwasiatkan, maka terus itu kebaikan-kebaikan akan mengalir. Inilah sebenarnya di dalam Islam gampangnya berbuat kebaikan. Maka Allah mengharapkan pada kita ini masuk ke dalam surga dan tidak masuk ke dalam neraka. Maka Rasulullah SAW juga beliau selalu di dalam benaknya malam hari tidak bisa tidur mikir umatnya. Kadang-kadang tidak bisa makan gara-gara mikir umat. Yang dipikirkan apa? Beliau mengatakan kullu ummati, semua umatku yadkhulunal jannata, akan masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Dengan kata-kata tadi itu, sahabat bertanya pada Nabi, ila wa mayyaka ya Rasulullah, ya Rasul, siapa orang yang tidak mau masuk surga? Dengan pertanyaan ini Nabi sempat meneteskan air matanya dan beliau menjawab, man ata'ani dakhalal jannah, siapapun orang yang taat kepadaku, itu orang yang mau masuk surga. Wa man asani faqad aba, dan orang yang bermaksiat kepadaku atau orang yang tidak taat kepadaku, maka itulah orang yang tidak mau masuk surga.
Jadi posisi kita sudah jelas, kita niatkan pekerjaan setiap hari jadikanlah dengan niat ibadah. Dan memang kita abdun itu hamba, kerjanya taat pada Allah. Jangan nyangkal dijadikan abdun. Allah perlu kita atau enggak? Kalau santri saya itu bertanya, Allah perlu kita? Iya perlu. Allah itu enggak perlu manusia, tapi manusia perlu Allah 24 jam. Sampai buka mata ketika kita dibangunkan, sudah jam 3, kita ucapkan apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah, alladzi ahyana, yang telah menghidupkanku setelah mematikanku, wa ilaihi nusyur, dan hanya kepada nyalah kami nanti akan dikembalikan. Kata-kata ini, karena manusia tidur itu diikat oleh syaitan 3 ikatan. Ikatan pertama akan terurai, harap muncul dengan kata-kata tadi. Begitu bangun, buka mata, alhamdulillah. Minimalnya alhamdulillah, sempurna. Alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ikatan yang kedua akan lepas dengan kita berdiri setelah alhamdulillah, kemudian kita menuju tempat wudhu. Ikatan ketiga akan lepas dengan melaksanakan 2 rakaat sholat. Sholat tahajud, sholat hajat. Tapi sholat malam dikatakan sholat tahajud. Sholat tahajud dikerjakan setelah kita tidur. Bagaimana kalau kita nonton bola sampai jam 3 nggak tidur apa sholat tahajud nanti? Walaupun sejenak mata kita tutup, sholat itu adalah sholat malam, itu sholat tahajud. Ini kita lakukan insya Allah. Dan di dalam mengarungi datangnya tahun baru ini, maka kita berharap bagaimana hari-hari yang akan datang kita akan lebih baik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman yang mendapatkan khitab di sini, yang dijak bicara ini orang yang beriman. Ittaqullah, takwalah, taatlah kalian pada Allah. Wal tandur, dan lihatlah nafsun, dirimu, ma qaddamat lighad, yang sudah kalian kerjakan kemarin. Berarti yang kemarin kayak apa? Berarti kita mengevaluasi. Wal tandur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah, peringatan lagi, takwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah maha mengetahui, khabir bima ta'malun, apapun yang kalian kerjakan. Setahun yang lewat, apa yang sudah kita kerjakan itu Allah tahu. Kita nanti di akhirat kita diadili gimana, ditanya satu persatu. Itu bayangan kita ketika belum ada laptop. Kalau sekarang kira-kira udah ada model itu, memori yang segitu kecil aja bisa menampung sekian juta memori. Paling kita nanti dihadapkan laptop masing-masing, mulai dari lahir, ketika lahir, kemudian umur setahun ketika mulai jalan, sampai detik terakhir kita meninggal. Apa yang kita kerjakan? Kadang-kadang kita ketawa, kadang-kadang kita marah, kadang-kadang. Jadi nggak perlu ditanya. Seandainya Allah akan tanya juga tidak masalah. Tapi dengan kemajuan teknologi, saya kira kalau setiap orang nanti dihadapkan laptopnya masing-masing, kecil aja cukup kan? Silakan lihat perihalmu selama hidupmu, kelakuanmu selama hidupmu. Setelah itu kamu nanti pilih sendiri tempatmu ke kanan atau ke kiri. Sudah ada nanti. Kalau sudah itu
mungkin panahnya merah ke kiri, panah hijau ke kanan. Dan kita termasuk yang kemana nanti? Jadi nggak perlu diadili. Dan setiap kita menjawab tidak mungkin kita mengingkari karena sudah ada saksi. Maka ada diceritakan nanti siapa yang dihadirkan saksi, bukan tetangga, bukan siapa-siapa. Di dalam surat Yasin disebutkan apa? Bapak yang biasa kita baca, al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'malun. Al-yauma, saat itu yaitu hari kiamat, nahtimu ala afwahihim, maka mulutnya akan dikunci. Karena yang biasa bicara mulut. Wa tukallimuna aydihim, kemudian tangan-tangan mereka ini akan bercerita. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka sebagai saksi. Jadi kita tidak bisa mungkiri. Ketika jalan ke kantor mengerjakan ini, dia tidak laporan tidak sesuai, di sini loh kemarin kan ini, kaki kita sendiri sebagai saksi, dihus juga itu kan untuk kepentingan kamu juga, iya, tapi saya diperintahkan oleh Allah untuk menyaksikan. Ini masih agak jauh. Ada saksi yang tidak kelihatan lagi, apa? Lebih dekat lagi. Al-jilad, kulit-kulit kita ini sebagai saksi untuk setiap anggota badan kita. Nah, maka disinilah seorang mukmin tidak mungkin tidak berbuat suatu kejujuran. Nah, apapun yang kita kerjakan, maka kita akan mendapatkan jazanya, mendapatkan imbalan. Di tahun baru ini kita niatkan bagaimana amal kita semua menjurus kepada ketaatan pada Allah, kedekatan pada Allah, dan kita sesuaikan. Disabdakan oleh Nabi, man kana yaumuhu khairan min amsihi wa warabi. Siapapun orangnya hari ini lebih baik daripada kemarin, dia termasuk orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu misla amsihi wa huwa khasir. Dan orang yang hari ini sama dengan kemarin, dia termasuk orang yang merugi. Sama saja merugi. Wa man kana yaumuhu aswa min amsihi wa huwa mal'un. Dan orang yang hari ini lebih jelek daripada yang kemarin, dia adalah orang yang terlaknat. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hari-hari tahun 2020 ini kita niatkan semuanya lebih baik daripada tahun 2019. Kita niatkan dan kita hidupkan sunnah Nabi yang terbesar, menjaga sholat berjamaah. Nabi itu sholatnya pada awal waktu, Nabi sholatnya di tempat yang diadzani dan dilakukan selalu berjamaah. Bagaimana untuk ibu-ibu? Untuk ibu-ibu Nabi sabdakan, jangan kamu larang istri-istri kamu itu pergi ke masjid. Namun di rumahnya lebih baik. Gara-gara ini saya dulu begitu datang di Pajeng, saya katakan, saya dihujat habis. Namun sudah diusahakan kemarin supaya ibu-ibu ke masjid, boyo dipahami sedikit. Namun kalau kita jawab secara frontal juga nanti malah membuat suatu kegaduhan, maka kami diam, akhirnya pelan-pelan kita pahamkan. Maksudnya ibu-ibu tidak dilarang ke masjid, namun kalau dikerjakan ini di rumah itu lebih baik. Maksudnya
di rumah lebih primpen. Ke masjid harus pakai pakaian yang menutup aurat. Kan banyak tuh ibu-ibu ke masjid pakai rok biasa, makenanya disangkutkan. Jadi kan bikin karuan. Nah, jadi katakan semakin primpen. Nah inilah Islam menghormati ibu-ibu. Ada kalanya orang ibu-ibu yang nggak terima loh, wah ada poligami dan lain sebagainya, tapi di Indonesia kan jarang Pak ya. Sebelum Islam datang, satu suami punya sampai 100, 200, 1000 istri. Tapi ketika Islam datang maka dibatasi dan dijaga kehormatannya. Dikatakan man amila sholihan, siapapun yang berbuat kebaikan, wa min dzakarin wa unsa, laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, jadi laki perempuan sama, wa huwa mu'minun, dan dia beriman, falanuhyiyannahu, maka dia akan diberikan kehidupan oleh Allah hayatan thayyibatan, hidup yang baik. Wala najziyannahum, dan Allah akan berikan pahala ajro bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan perbuatan yang terbaik. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Islam. Perbudakan dihapuskan pada zaman Nabi. Ketika beliau wafat, langsung semua budaknya Nabi semua dimerdekakan. Itu merupakan suatu contoh bagaimana Islam memperhatikan di masyarakat untuk memasyarakatkan umat. Mungkin ini saja Bapak dan Ibu, maunya sih panjang, tapi ada keterbatasan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi, karena yang kita ingatkan pertama kali pribadi kita, kemudian kalau ada orang lain, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah meringankan dan memberikan kepada kita pertolongan di dalam memperbaiki amalan-amalan kita. Kalau sudah baik, sebagaimana dikatakan Pak tadi, kita pertahankan, dan kita perbaiki lagi. Yang kurang saling mengingatkan, karena tanpa ingat mengingatkan kita tidak akan salah. Sekian banyak kekurangan. Apabila ada kebenaran, hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan dari pribadi kami, minta maaf yang sebesar-besarnya, dan mungkin saya kira sudah komplit bisa dipahami tanpa pertanyaan ini. Mudah-mudahan inilah yang bisa kami sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.